makam Sunan Ampel, tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin Wali Songo yang bergelar Sunan Ampel, berlokasi di Kampung Ampel Semampir, Kota Surabaya. Sebagai walinya Allah, Sunan Ampel diyakini memiliki banyak karomah. Salah satunya bisa menghidupkan orang yang telah mati, bahkan sampai 9 kali. Memasuki bulan suci Ramadan, destinasi wisata religi andalan Jawa Timur ini layaknya magnet yang menarik banyak peziarah. Mereka berdatangan dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Tak sedikit peziarah yang meyakini berkunjung ke makam Sunan Ampel akan mendatangkan keberkahan bagi kehidupan mereka. Apalagi keramat Sunan Ampel dipercaya memancarkan energi magis yang luar biasa. Kompleks pemakaman keramat ini terbagi 4 bagian utama, yaitu area pusara makam Sunan Ampel dan keluarganya, Masjid Agung Gapura Limo, dan sumur keramat Gentong Songo. Keempat bagian ini memiliki makna filosofis terkait kehidupan dan perjalanan dakwah yang dilakukan Sunan Ampel. Sebelum memasuki area utama makam, para peziarah akan melewati 5 pintu gerbang kembar yang disebut Gapuro Limo. Menurut Mbah Mustajab, juru kunci makam Sunan Ampel, Gapuro Limo mempresentasikan metode dakwah Sunan Ampel yang dikenal dengan Moh Limo, yaitu larangan melakukan 5 hal tercela, yaitu moh main, artinya tidak berjudi, moh ngombe, tidak mabuk, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak menghisap candu, dan moh madon, tidak melakukan zina. Ada maknanya nggak sih Mbak, kok kenapa Gapuro? Namanya sendiri-sendiri. Yang di jalan saja itu namanya Lawang Agung. Yang nomor 2 Lawang Salawat. Yang 3 Lawang Sahadat. Yang 4 Lawang Ngamal. Yang terakhir Lawang Munggah. Mbah Mustajab juga menyebut jika Gapuro Limo bukanlah pintu biasa, melainkan sebuah gerbang sakral yang tercipta di luar nalar manusia alias terbentuk secara goib. Konon dalam pembangunannya, Sunan Ampel hanya butuh waktu 1 malam saja untuk memindahkan 5 gapura berukuran besar ini dari Kerajaan Majapahit di Trowulan Mojokerto ke Kampung Ampel, Surabaya yang berjarak ratusan kilometer. Katanya penciptaan atau berdirinya itu secara gaib, itu ceritanya gimana sih Mbak? Asalnya lawang ini dari Kerajaan Majapahit Mojokerto, Trowulan. Nah, dari sana itu dibawa Sunan Ampel tahun 1400 ke sini, waktu itu belum ada kendaraan. Jadi menurut sejarah itu lawang 5 itu dibebaskan saja, 5 itu diambil dicari saja, dikempit, langsung subuh sudah berdiri. Dalam waktu 1 malam ya? Betul. Memasuki area makam, para peziarah sudah memenuhi bagian teras. Mereka dengan khusyuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan membaca doa-doa tepat menghadap pusara Sunan Ampel yang ukurannya cukup besar dikelilingi pagar. Untayan melati menghiasi pusara makam yang berwarna putih. Lalu siapakah sebenarnya Sunan Ampel? Sunan Ampel yang lahir di Champa, Kamboja pada tahun 1401 Masehi, ayahnya adalah Maulana Malik Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Gresik. Sementara ibunya Siti Fatimah adalah putri dari Raja Champa. Tepat di sebelah makamnya terdapat pusara sang istri Nyai Condrowati. Sedangkan puluhan makam kecil yang mengelilinginya disebut oleh juru kunci sebagai makam kerabat Sunan Ampel. Meski dikenal sebagai pemimpinnya para wali, pusara Sunan Ampel terlihat sederhana, bahkan tidak dilengkapi dengan cungkup atau atap penutup. Bukan disengaja, karena ada suatu fenomena aneh yang menyelimutinya. Pertama dulu dikasih tutup, besok hilang tutupnya. Oh pernah? Iya. Ceritanya gimana Mbak? Dikasih tutup, Cungkup. Iya, hilang. Terus yang kedua dikasih lagi, hilang lagi. Yang ketiga kita tidak berani. Luar biasa. Hilangnya itu hilang kemana Mbak? Wah iya, naik ke atas. Nggak ditemukan ya? Nggak ditemukan. Oh, berarti beliau nggak mau dicungkupin, Betul, ditutup? makanya ini sampai di sini aja. Oh, di makam dia. Tuh, kira-kira menurut Mbah Tajab tujuannya beliau nggak mau dicungkup, ditutup itu karena apa? Karena dia ingin langsung ke Allah. Tidak mau ada penghalang. Iya. Sunan Ampel berdakwah dengan cara damai jauh dari kekerasan sampai akhir hayatnya di usia 80 tahun.
Perjuangannya dalam menyebarkan Islam di Nusantara lalu diikuti oleh anak dan menantunya, yaitu Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan Sunan Giri. Tak pelak jika Sunan Ampel dijuluki sebagai bapaknya para wali. Sunan Ampel datang ke Jawa dan menetap di Tuban sekitar tahun 1443. Ketika itu kerajaan terbesar di Pulau Jawa, Majapahit, sedang dalam kekacauan karena para adipati dan pembesar kerajaan lalai dalam tugasnya, lebih suka berfoya-foya. Sunan Ampel lalu diundang Prabu Brawijaya untuk mengatasi persoalan di Majapahit. Ia lalu membangun masjid sebagai pusat dakwah dan pesantren di daerah yang disebut Ampel Denta, sehingga nama Raden Rahmat kemudian dikenal dengan Sunan Ampel. Kabarnya banyak peziarah yang datang ke makam Sunan Ampel berharap berjumpa secara goib dengan beliau, karena menurut mitos menjadi pertanda akan terkabulnya segala doa-doa. Kebanyakan orang-orang sini baca Yasin dan tahlil. Dia punya perigi besar, nah, kita mengisi air situ. Langsung kalau periginya penuh, melumpah airnya. Melumpah kena badan kita, itu namanya barokah. Oke. Jadi yang diharapkan orang-orang itu barokahnya. Barokahnya. Tapi kalau menurut cerita-cerita jamaah yang pernah melihat sosok beliau, katanya sosok beliau itu kalau hadir seperti apa sosoknya? Tinggi, kira-kira 190 lebih, pakai serban, bajunya putih. Sebagai keturunan bangsawan dan memiliki kekerabatan dengan Raja Majapahit, Sunan Ampel diberi banyak kemudahan dalam menjalankan dakwah Islamnya. Alhasil dengan cepat, sebagian besar wilayah kerajaan Majapahit berhasil diislamkan. Metode dakwah yang mengedepankan pendekatan budaya dan persatuan membuat dakwah Sunan Ampel diterima masyarakat Jawa. Ia kemudian melebarkan wilayah dakwahnya dengan berkeliling ke pelosok negeri dari Madura hingga ke Bima, Nusa Tenggara Barat. Tepat berada di sisi makam Sunan Ampel, berdiri kokoh sebuah masjid agung berusia lebih dari 500 tahun yang menjadi saksi perjuangan dakwah Sunan Ampel. Meskipun sudah mengalami pemugaran, namun beberapa bagian masjid yang asli masih dipertahankan hingga sekarang. Salah satunya mihrab pada masa Sunan Ampel. Di tempat inilah Sunan Ampel pernah menunjukkan karomahnya atas seizin Allah SWT. Untuk meyakinkan keimanan umat Islam yang masih belajar, Sunan Ampel memerintahkan muridnya membuat lubang kecil di bagian dinding mihrab. Lewat lubang tersebut kemudian nampak bangunan suci Ka'bah yang ada di kota Mekah, Al-Mukarramah. Waktu pembangunan masjid di sini, orang-orang di dalam masjid banyak yang brengsek. Kita tidak boleh menyalahkan orang itu karena waktu itu Indonesia hutan belantara. Katanya masjid ini lurus ke Ka'bah. Kayak nggak percaya. Iya, banyak yang orang nggak percaya. Akhirnya Mbak Sunan Ampel memanggil muridnya yang istimewa nomor 2. Nama originalnya Mbak Tonasi. Orang Surabaya manggil Mbak Boyong. Karena dia suruh membuktikan. Iya, karena dia di mukanya imam ada tembok dilubangi sama dia. Karena dengan melubangi tembok itu dia dipanggil Mbak Boyong. Pakai apa itu? Pakai tongkat. Dia mungkin tongkatnya ada izinnya, bukan tongkat sembarangan tongkat. Juga di lubangan, orang-orang yang brengsek itu juga diperlihatkan. Iya, dilihat itu memang kelihatan tak ada dia. Langsung orang itu banyak yang percaya kalau masjid ini tepat. Masjid Ampel didirikan tahun 1421, dibangun di atas sebidang tanah seluas 120 kali 180 meter. Sejak tahun 1972, kawasan masjid ini telah ditetapkan sebagai tempat wisata religi oleh pemerintah kota Surabaya. Di bulan Ramadan, pengunjung yang beribadah di masjid meningkat 2 kali lipatnya. Pada malam-malam ganjil di penghujung Ramadan, jumlahnya bahkan bisa mencapai puluhan ribu orang. Selain mimbar dengan lubang untuk melihat Ka'bah, tiang kayu penyangga utama kubah masjid juga masih asli dan memiliki kisah yang unik. Yang sebagai ciri khasnya apa sih untuk membuktikan bahwa kita ini asli sama yang tambahan? Aslinya tiangnya tingginya 17 meter. Jadi ini ya, salah satunya ini. Jadi Sunan Ampel mencari satu pohon yang tingginya 18 atau 19 dipotong 17. Disisakan 17. Iya, 17 diambil dari kata-kata tiap hari itu 17 rakaat. 2, 4, 4, 3, 4. Sholat. Iya, sholat. Oke. Dan jumlahnya tiang ini ada kira-kira jumlahnya 16 biji. Semua ya 16? Iya.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 kali 4, 16. Dia mengambil dari kalimat syahadat adalah 16 huruf Arab. Semalam dia mendirikan tiang 16 ini. Dalam waktu semalam aja. Ya. Kalau nggak salah ya kira-kira semalam itu 12. Jadi yang di arsiteknya dia, tapi tetap insinyurnya Sunan Ampel. Soleh taruh di sini, tiang ini soleh taruh. Setiap pengunjung yang berziarah ke makam Sunan Ampel pastinya tak akan melewatkan untuk mencicipi segarnya air dari sumur tua Sunan Ampel. Airnya yang jernih tak pernah surut dialirkan mengisi 9 gentong antik yang cukup besar, simbol dari 9 wali tanah Jawa. Pengunjung rela berdesakan antri demi bisa meminum langsung airnya atau untuk dibawa pulang. Mereka percaya air dari sumur Sunan Ampel memiliki banyak khasiat, tergantung dari niat dan permohonan doa yang meminumnya. Satu, yang mau menjelang puasa kita ingin ngalap barokah dari para wali-wali songo, apalagi kan Sunan Ampel ini termasuk sangat keramat gitu. Salah satunya ya air-air yang seperti ini. Begitu besar energi positif yang terpancar dari kawasan wisata religi Sunan Ampel. Tak hanya untuk berziarah dan berburu keberkahan saja, di sini pengunjung juga bisa menikmati wisata belanja di Pasar Arab Ampel dengan segala pernak-perniknya, menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitar. Seakan membuktikan langsung dari keahlian sosok Sunan Ampel yang selalu memberi kebaikan meski telah wafat ratusan tahun lalu.